Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Mbak Tiara selaku inisiator Ruang Temu. Mbak Tiara, kita lanjutin lagi nih gitu kan. Bahwa tadi salah satu programnya adalah ruang diskusi. Tadi kan berarti berdiskusi tentang tema mungkin terakhir kemarin ada quarter life crisis ya kayak gitu. Nah, kalau ditanya Mbak Tiara suka ngajar, suka ini, cita-cita dari dulu jadi guru atau kayak gimana? Wah, kalau ditanya cita-cita nih dari kecil banyak berganti-ganti. Berganti-ganti. Mau jadi dokter, oh ini ya umum ya, template nih, jadi dokter, polisi itu template ya. Nah kemudian SMA itu mulai nih apa ya gitu kan, pernah sempat mau jadi apoteker masuk farmasi gitu ya. Terus akhirnya berpikirlah nggak jadi deh gitu. Terus zaman aku itu kan udah mulai kayak ada Facebook kayak gitu, udah mulai dikenalkan teknologi baru-baru banget. Nah mulai tertarik nih ya, karena zaman itu kayaknya zaman itu kayak udah tua banget. Enggak lah, beda sedikit lah gitu kan sama Anas. Kayak gitu terus. Jadi kayak nggak ada, belum ada yang kayak sekarang kan ada bimbingan karir di sekolah gitu kan. Di waktu itu mungkin di sekolah aku aja gitu kan, belum ada gitu ya. Akhirnya cobalah cari apa yang saat ini lagi grade-nya tinggi nih. Adalah di Unip itu informatika. Teknik informatika yang teknik, kalau di bawah kedokteran gitu ya. Nah karena aku dari IPA aja biar selinier gitu ya. Kalau misalkan ke Soshum kan IPS gitu ya. Jadi ya akhirnya coba ke informatika ya. Alhamdulillahnya masuk ke informatika Unip kayak gitu. Nah kemudian setelah lulus nih mau jadi apa gitu ya. Kalau IT itu kan yang mungkin jadi programmer gitu ya, atau mungkin jadi analis itu gitu. juga yang menjadi pertanyaan aku kayak yang jauh loh Mbak, maksudnya dunia pendidikan yang Mbak sekarang ini gitu. Walaupun mungkin ada keterkaitan dengan teknologi juga ada, tapi kan biasanya kan paradigma orang kan ketika udah teknik tuh kerjanya di lapangan, kerjanya udah introvert depan laptop doang gitu kan kayak gitu. Terus nah itu waktu lulus itu ada dosen pembimbing aku bilang gini, kalau orang tua ada rezeki, coba lanjut S2 terus kembali ke sini mengabdi kayak gitu. Nah itu kayak masuk ke jantung kayak oh iya, terus ngobrol nih ke orang tua ya. Alhamdulillahnya orang tua mendukung, akhirnya lanjut sekolah lagi. Nah sempat ini dulu kan emang belum mau pulang nih waktu mau ke Cirebon nih, emang mau cari pengalaman dulu baru mau pulang ke Bengkulu gitu ya. Dan emang mungkin karena udah niat dari awal mau pulang ke Unip gitu ya, akhirnya ya udah pulang gitu ke Unip. Mungkin berkat doa dosen juga kan, bisa mengabdi. Jadi mungkin salah satunya kan mengabdi lagi kepada alma mater tercinta kan gitu kan. Kalau dibelah nih Unip deh. Gitu ya, Unip gitu, cinta banget deh sama Unip gitu ya. Gitu. Oh iya. Berarti kalau ditanya cita-cita apa untuk menjadi seorang guru dan membentuk komunitas ini nggak nggak pernah terpikirkan loh bikin komunitas ini, karena namanya hidup itu kan penuh kejutan. Penuh kejutan, mengalir dengan semua ini ya, kejutannya ya, walaupun kejutan kebahagiaannya, kejutan kesedihannya mungkin ya kayak gitu. Nah balik lagi ke program tadi Mbak. Salah satu program tadi kan ada ruang kreatif ya. Iya betul, ruang kreatif ini berarti bergeraknya di apa maksudnya? Jadi kita itu sebenarnya untuk mengisi kegiatan teman-teman di weekend, cari kayak kegiatan bermanfaat gitu ya, bikin workshop, mini workshop merangkai bunga, merajut. Kemudian nanti insya Allah kita ada nanti mau coba cari mitra yang mau painting gitu, yang mau kerjasama untuk menggambar atau melukis kayak gitu. Desain juga bisa tuh. Iya desain, kemudian bikin kopi kayak gitu ya, pokoknya workshop kayak gitu. Nah itu kita kerjasamanya sama UMKM. Yang jadi pertanyaan aku tadi kan ini Mbak bilang bahwa ini komunitas non profit, bahkan dana pun tidak ada. Iya betul. Gitu. Ini kok bisa berjalan walaupun sempat vakum juga ya, pasti ada kendala juga. Nanti mungkin cerita juga kayak gitu kendalanya apa. Ini gimana? Maksudnya kok bisa gitu berjalan sejauh ini dan antusias orang-orang ikut ke ruang temu ini juga banyak kayak gitu. Kalau dipikir nggak mungkin ya, kita nggak bener-bener nggak ada dana operasional ya. Saat ini dana yang kita saving itu dana untuk kegiatan.
Jadi kayak gini, kita kerja sama UMKM, kemudian nanti kita bayar kitnya gitu ya. Misalnya nih kitnya 100.000 nih, nanti kita margin jadi 135.000 misalnya. Jadi 100.000 kembali ke UMKM, 35.000 ini akan masuk ke dana donasi. Gitu. Jadi makanya kita bikinnya ya udah 10 aja gitu, berapapun jalan kita jalan. Nah, alhamdulillahnya kita ini dapat mitra yang ya udahlah Mbak, berapa yang datang nanti itulah yang dibayar kayak gitu, walaupun yang daftar misalnya berapa seharusnya gitu ya. Misalnya 10 yang daftar ternyata nggak datang nih gitu kan, ya udah Mbak, di ini aja bayar yang ngambil kitnya aja gitu. Jadi ya dana yang itu tadi kita masukkan ke dana donasi gitu ya. Nah, kita itu ada juga yang tadi event. Nah, event ini sifatnya bayar suka-suka gitu, bayar suka-suka. Seikhlasnya. Jadi seikhlasnya, iya, seikhlasnya untuk kita masukkan ke dana donasi itu tadi. Jadi ya itu aja. Jadi kita kalau kegiatan ya jalannya kayak gitu aja, dan nggak tahu ya tiba-tiba tuh kayak kegiatan di DCM kemarin belajar bahasa isyarat, tiba-tiba ada yang mau donasi makanan kayak gitu, mau Kak aku mau support dong untuk ini, bisa nggak bawa snack kayak gitu kan, mau kasih snack. Oh ya senang banget dong kita gitu. Jadi kita disupport snack kayak gitu. Jadi kita cuman keluar dana untuk beli minum, karena kan yang bayar suka-suka ini tadi kita cuman beli minum aja kayak gitu kan, beli minum sama plakat untuk ke DCM-nya kayak gitu. Artinya kalau dipikir-pikir ini bukan matematika manusia juga ya. Iya, Kalau kita menjalankan untuk kebermanfaatan sesama nih ya, itu mungkin matematika Tuhan yang sudah mengatur Bisa mungkin jadi. kegiatan itu sampai berjalan kayak gitu. Kan orang sekarang kan untuk membentuk komunitas kan rasanya tuh kan pasti ada lah mungkin untuk anggaran untuk apa, kegiatan apa kayak gitu kan. Mungkin juga Tuhan kasih aku tim yang hebat-hebat, yang nggak hitung-hitungan gitu. Sekarang tim ada berapa? Oh, kita ada 10 orang. Ada 10 orang. termasuk aku 10. Jadi 3 itu ada Uti, Ega, kemudian Leni itu di ruang diskusi. Ike di ruang diskusi, kemudian ada Elvina, Kartika sama Leni di ruang kreatif. Lalu ada admin kita Destri, lalu ada Amel itu di event, dan aku ya sebagai inisiator ya semuanya lah gitu ya. Aku bertanggung jawabnya itu komunikasi kepada mitra kayak gitu. Iya. Berarti termasuk salah satunya ini kita kan kita diundang di opini obrolan pagi ini juga membagikan gitu kan. Gitu. Oh, berarti bukan hanya sosok Mbak Tiara sendiri aja ya. Berarti tim di belakangnya. Ya timnya dong yang hebat. Nggak mungkin aku sendiri, kalau aku sendiri nggak jalan ini. Iya, gitu. Nah, kalau kendala-kendala yang ada mungkin gitu kan, atau mungkin berbicara program, selesaikan program dulu deh. Program tadi kan ada event. Event. Event sudah bergerak kah, dan apa yang pernah dilakukan atau apa yang akan dilakukan? Event kita jalan itu baru satu, itu kemarin yang ke Development Center. Itu kita itu termasuk program event ya? Iya, masuk ke program event. Jadi itu kita belajar bahasa isyarat, dan itu langsung berkomunikasi sama teman-teman tulinya. Jadi ada Pak Ridwan itu kan pengajar Bisindo nih, beliau juga teman tuli ya. Jadi kita langsung berkomunikasi, langsung berinteraksi bersama teman-teman tulinya, belajar Bisindo. Jadi itu untuk event. Jadi memang kita kegiatan-kegiatan sosial. Nah next ini insya Allah kita mau ke panti asuhan, kayak mau bikin kayak bazar, mini bazar. Jadi kita kasih kupon nih ke anak-anak adik-adik pantinya, nanti mereka belanja sesuai kupon itu untuk kebutuhan sekolah gitu. Jadi kita bikin beli dulu nih, kita kayak bazar-bazar, nanti mereka tukar kupon kayak gitu. Kita lagi dikumpulkan dana sih. Iya. Baru untuk para donatur juga nih yang lagi melihat nih mau boleh. mau membantu, karena ini kan memang bukan untuk kepentingan pribadi betul, kan. Artinya semua dana yang didapatkan juga untuk diberikan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kayak gitu. Dan dananya pun alur masuk cash flow-nya kita uploadkan di ruang temu di Instagram kita. Ada laporan keuangannya. Iya. Artinya juga terbuka juga ya gini. Semoga mungkin komunitas ini berjalan terus dan besar Mbak ya. Iya, amin. Gitu. Karena aku melihat juga nggak semua orang lo mau terjun dengan tanpa bayaran. Gitu kan. Memberikan waktu, tenaga, betul. ide dan pikirannya itu kan kayak gitu. Kalau kita kerja ya kita nggak munafik bahwa kita kerja untuk membutuhkan timbal balik bahwa kita harus hidup dengan ini kan kayak betul. gitu. Ini juga kalau yang Mbak rasakan apa aja nih? Maksudnya manfaat ke diri sendiri saat Mbak
dapetin teman-teman dan tim yang hebat juga gitu. Boleh diceritain biar Ya. inspirasinya terkena nih kepada para Oke. pemirsa gitu. Jadi kalau untuk perasaan yang dirasakan ya sebenarnya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, itu salah satu bentuk rezeki juga ya mungkin ya. Rezeki kan ya bukan hanya uang aja gitu ya, dikelilingi orang-orang baik yang nggak hitung-hitungan untuk hal tersebut, itu suatu rezeki juga, dan itu perasaan yang senang, bahagia, bangga juga gitu ya, dikelilingi sama mereka kayak gitu. Iya, artinya senang yang bukan tergambar Iya, nggak bisa atau berbentuk diungkapkan. angka itu bukan Iya, ya. bersyukur sih sebenarnya, bersyukur banget gitu. Oke, baik, ditahan dulu mungkin Oke. ceritanya, kita akan lanjutkan lagi di segmen Iya. terakhir nanti gitu. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi Ini.